Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel CS Activity. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti proses penebaran larva ikan gurame. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum subscribe dan ikutin channel saya, jangan lupa di subscribe agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan inspirasi yang lainnya untuk teman-teman para penghobi ikan tentunya. Nah teman-teman, ini dia penampakan kolam sebelum saya tebar larva ikan guramenya, masih kosong. Dan kolam yang sebelumnya adalah kurang lebih 3 meter kali 1 meter, dan di dalamnya sudah ditampung air, diendapkan selama kurang lebih 3 hari. Oke, kita langsung ke caranya aja. Kita mulai tebar ikan ke dalam kolam. Dan ini sekali lagi, ini metode saya gunakan beberapa cara. Pertama, dengan saya menggunakan gayung, kita ambil larva ikan guramenya sedikit demi sedikit, kemudian kita tebar seperti ini ya, pelan-pelan agar ikannya atau larva guramenya tidak stres. Adapun cara yang lain, mungkin teman-teman mau dimasukin semuanya dari satu embernya, boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau teman-teman beli dari penjual larva ikan gurame atau penjual telur, itu biasanya menggunakan plastik, dan plastiknya kita langsung taruh di kolamnya beberapa menit, kemudian baru kita tebar. Itu bisa juga, tapi karena saya ini dari hasil sendiri, dari baskom ya, dari tempat bak penyimpanan, saya tebar langsung seperti ini karena kondisi airnya juga kebetulan sama ya, jadi aman-aman aja. Mau langsung juga nggak apa-apa. Nanti juga kalau udah sedikit, saya pasti masukin juga dengan baskomnya sekalian juga bisa, nanti saya lakukan. Ini kenapa saya pakai gayung sedikit-sedikit, agar tidak langsung tumpah banyak-banyak gitu, biar ikannya nggak ada yang kehimpit, stres atau bagaimana. Jadi sedikit-sedikit. Nanti yang terakhir saya masukin semuanya dengan baskomnya. Dan juga teman-teman yang kolam airnya sedikit dangkal, jadi ketinggian airnya nanti tidak lebih tinggi dari baskom tersebut, hingga airnya akan jatuh secara deras ke dalam kolam gitu. Jadinya ikan-ikan nanti akan stres gitu. Nah seperti ini. Saya juga kalau udah sedikit bisa kita masukkan langsung, perlahan aja ya. Nah untuk larva gurame yang saya miliki ini banyaknya kurang lebih 2.500 ekor. Ada 2 bak ya, 2 jolang atau 2 baskom. Yang satu 1750-an, yang baskom kecil ada 750 ekor. Nah oke, kita lepaskan seperti ini pelan-pelan agar ikannya tidak ada yang terhimpit, stres, atau ya tidak rusak gitulah pokoknya istilahnya. Tidak akan ada banyak kematian nantinya.
Oke, menuju ke bak yang kedua atau baskom yang kedua. Ini sisanya yang kecil, baskom kecil maksud saya. Ini isinya ada kurang lebih 750 ekor. Oke, kita lihat. Ini betulnya saya langsung celupkan, langsung taburkan bersama dengan baskomnya atau dari baskomnya langsung. Dan sekali lagi ini hanya metode, dan teman-teman semuanya boleh melakukan dengan cara apapun juga selama itu aman, bagus, dan tidak akan beresiko tentunya. Saya tumpahkan langsung dari baskomnya. Dan teman-teman, untuk ketinggian air yang saya pakai atau yang saya masukkan di dalam kolam ini, tingginya hanya 20 sentian. Dan untuk yang bagian dangkalnya, karena kolamnya miring, itu hanya di atas 15 cm atau kurang lebih 15 cm untuk ketinggian airnya. Nah, jika teman-teman semuanya lihat, kolam saya memakai penutup ya, dikarenakan ikan atau larva gurame ini masih sangat rentan sekali dengan ya bahaya-bahaya dari luar, termasuk salah satunya yang utama adalah air hujan. Karena kalau ketimpa langsung air hujan, otomatis pH air akan berubah dan suhu semuanya akan berubah, kemungkinan ada sampah-sampah daunan yang masuk juga. Jadi untuk kuartal pertama dari larva ini saya tutupi kolamnya agar aman. Dan ini dia teman-teman penampakannya kolam yang sudah ditebari larva ikan gurame. Dan besok atau lusa baru saya akan memberi pakan cacing sutra, karena masih aman. Untuk hari ini masih membawa cadangan makanannya sendiri, di perutnya masih ada kuning-kuningnya. Dan saya beri cacing sutra kurang lebih 1 bulan atau sampai dengan 40 hari. Demikian teman-teman proses penebaran larva ikan gurame, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.